siang, perkenalkan nama lengkap saya Maria Alus, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Flores ND. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya dengan judul Pengaruh Wabah COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Desa Gololambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Latar belakang masalah, sejak pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019, virus corona telah menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. WHO telah menerapkan coronavirus disease 2019 atau disebut dengan COVID-19 sebagai pandemi global. Pada tanggal 2 Mei 2020, jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia adalah 10.843 jiwa. Indonesia menjadi salah satu negara berdampak pandemi COVID-19. Dengan kasus tersebut pertama kali muncul pada awal bulan Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini. Pandemik ini menyebabkan banyaknya kematian dan Indonesia menempati peringkat ketiga jumlah kematian akibat COVID-19 terbanyak di Asia menurut Worldometer 2020. Virus yang menyerang sistem pernapasan manusia ini dapat ditularkan oleh manusia ke manusia lainnya. COVID-19 mengakibatkan beberapa sektor di kehidupan masyarakat menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membatasi penyebaran COVID-19 sehingga sektor-sektor di Indonesia menjadi terhambat. Coronavirus atau sekarang untuk membatasi penyebaran COVID-19 sehingga sektor-sektor di Indonesia menjadi terhambat. Coronavirus atau sekarang kita kenal dengan COVID-19 merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang sudah masuk di Indonesia sejak 2 Maret 2020 yang lalu. Ternyata virus ini tidak hanya menyerang manusia, tapi juga menyerang perekonomian Indonesia, sehingga membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan angka pengangguran Indonesia semakin meningkat dengan banyaknya PHK di masa pandemi ini. Pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena salah satu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara prakerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Dalam kondisi mewabahnya pandemi COVID-19 ini, ternyata masih banyak sekali dampak yang ditimbul oleh pandemi ini, terutama di sektor perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pengangguran. Dengan semakin meluasnya virus COVID-19 ini di Indonesia sampai saat ini, maka tidak menutup kemungkinan tingkat pengangguran Indonesia akan semakin meningkat, bahkan sangat berpotensi besar terjadi. Dilihat dari banyaknya para pekerja yang di PHK dan dirumahkan atau dihimbau untuk di rumah saja, sehingga hal ini sangat membatasi masyarakat untuk bekerja. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di sebagian besar wilayah Indonesia. Dalam kondisi mewabahnya pandemi COVID-19 ini, ternyata banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, utamanya di sektor perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pengangguran. Dengan semakin meluasnya virus COVID-19 ini, Indonesia sampai saat ini, maka tidak menutup kemungkinan tingkat pengangguran Indonesia akan semakin meningkat, bahkan sangat berpotensi besar terjadi. Dilihat dari banyaknya para pekerja yang di PHK dan dirumahkan atau dihimbau untuk dirumahkan saja atau social distancing. Segala hal ini sangat membatasi masyarakat untuk bekerja. Kegiatan membatasi masyarakat untuk bekerja ini dapat memicu bertambahnya angka pengangguran. Pengangguran adalah orang yang belum melakukan sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang menurut Badan Pusat Statistik. Pengangguran tidak terbatas hanya pada orang yang belum bekerja, tapi yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang sedang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif. Pengangguran merupakan masalah ketenaga kerjaan yang dialami oleh banyak negara. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan.
Adapun angkatan kerja berusia 15 sampai 64 tahun. Tapi tidak semua orang yang berusia 15 sampai 64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Menurut Sukirno 2011, tingkat pengangguran dihitung dari jumlah orang yang menganggur dibagi dengan seluruh angkatan kerja. Menurut proyeksi KOR Indonesia, penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial baik dalam skala kecil maupun skala besar. Sebagai salah satu desa di Kabupaten Manggarai, Desa Gololambo juga menghadapi fenomena yang sama yang terkait dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran Desa Gololambo sampai saat ini belum ada penurunan, bahkan masih tingkat akibat wabah COVID-19. Tabel presentasi tingkat pengangguran Desa Gololambo dari tahun 2018 sampai 2021. Tahun 2018 jumlah pengangguran 2,04%, 2019 2,09%, 2020 3,04%, 2021 4,02%. Berdasarkan data di atas, tingkat pengangguran di Desa Gololambo, Kecamatan Satarmise, Kabupaten Manggarai terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun semenjak adanya COVID-19. Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam terkait dengan seberapa besar pengaruh wabah COVID-19 terhadap tingkat pengangguran. Maka saya tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Wabah COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Desa Gololambo, Kecamatan Satarmise, Kabupaten Manggarai. Rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah seberapa besar pengaruh wabah COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Desa Gololambo, Kecamatan Satarmise, Kabupaten Manggarai. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh wabah COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Desa Gololambo, Kecamatan Satarmise, Kabupaten Manggarai. Landasan teori konsep COVID-19. Asal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Wuhan. Kemudian dilaporkan banyak pasien yang terjangkit virus ini yang ternyata terkait dengan pasar hewan dan seafood. Hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam banyak dijual di pasaran. Diduga virus tersebut berasal dari kelelawar. Diduga virus tersebut menularkan dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Menurut Sarmigi 2020. Dampak yang timbul dari COVID-19. Munculnya penyakit corona ini menimbulkan banyak dampak, tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi virus corona yang menyebabkan COVID-19 semakin menghambat ekonomi global. Akibat hal ini banyak pabrik dan departemen lain mengalami kesulitan. Alhasil pemerintah menutup semua aktivitas luar ruangan untuk menyebabkan penyebaran virus ini. Selain itu yang ingin berpergian harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, menurut Fatimah dari 2020. Pemerintah juga telah melakukan isolasi sosial untuk mengurangi dampak kebijakan yang telah dikeluarkan. Dan pemerintah juga telah melakukan serangkaian persiapan intensif untuk menjaga daya beli masyarakat. Teori-teori pengangguran. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori pengangguran di Indonesia, yaitu teori klasik. Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara, karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga menurut Gilardo dari Unpad. Teori Keynes dalam menanggapi masalah pengangguran. Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan teori klasik. Menurut teori Keynes, umumnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah.
sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tapi rendahnya konsumsi. Kerangka berpikir. Kerangka pikir, pengaruh wabah COVID-19 terhadap tingkat pengangguran. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir akan menjadi landasan utama untuk menjelaskan bagaimana wabah COVID-19 dan tingkat penganggurannya. Dari dasar pemikiran di atas dapat dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Menurut Sugiono 2014. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. HA terdapat pengaruh signifikan wabah COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Desa Kololambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. HO tidak terdapat pengaruh signifikan wabah COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Desa Kololambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Definisi operasional variabel. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2010. Wabah COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan. Pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tapi belum memulai pekerjaan. Penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kololambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dan pengumpulan data sekunder dari instansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. Waktu penelitian ini dilaksanakan dilaksanakan 8 Oktober sampai 22 Oktober 2021. Populasi dan sampel. Populasi penelitian. Menurut Arif Punca 2006, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Desa Kololambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Sampel penelitian. Dalam penelitian ini digunakan sampel dari anggota populasi warga Desa Kololambo yang berdampak COVID-19 yang berjumlah 28 orang. Jenis dan sumber data. Jenis data. Penelitian ini termaksud dalam penelitian deskriptif. Sumber data, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 28 data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuesioner atau angket. Akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Dalam penelitian ini menggunakan angket langsung terbuka, di mana angket langsung terbuka adalah daftar pertanyaan yang dibuat dengan sepenuhnya dengan memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab tentang keadaan yang dialami sendiri tanpa alternatif jawaban dari peneliti. Menurut Bukin 2006, yang diberikan kepada masyarakat di Desa Kololambo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai berjumlah 28 orang. Metode literatur. Dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku referensi.
literatur yang berhubungan dengan permasalahan data. Metode analisis data dan penelitian ini yaitu menggunakan metode regresi linear sederhana, di mana regresi linear sederhana merupakan pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Sekian dan terima kasih.